Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Devi Junaidi, SEMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Wangsa. Saat ini saya mengajar mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, adapun deskripsi mata kuliah penganggaran perusahaan yaitu merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep penganggaran dalam konteks perusahaan. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai konsep dasar sistem penganggaran, mulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan hingga implementasinya sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, pembelajaran meliputi pemahaman sistem penganggaran secara menyeluruh dan juga secara praktik penyusunan berbagai jenis perusahaan, termasuk anggaran penjualan, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran perusahaan, termasuk juga biaya overhead, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran modal, dan juga anggaran perusahaan jasa dan anggaran perusahaan dagang. Mata kuliah ini juga membahas aspek dari perilaku dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi dari kinerja perusahaan. Nah, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah penganggaran perusahaan yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan anggaran serta perannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan perusahaan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun berbagai jenis anggaran perusahaan secara sistematis. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode penyusunan anggaran serta mempertimbangkan aspek perilaku dalam penganggaran. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu memahami, mengevaluasi kinerja perusahaan menggunakan analisis varians anggaran. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep anggaran fleksibel dan juga anggaran modal. Nah, adapun sub capaian pembelajaran yaitu menjelaskan dasar-dasar penganggaran perusahaan, menyusun anggaran penjualan dan produksi, menghitung anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead, lalu menganalisis anggaran kas dan anggaran modal, dan melakukan evaluasi kinerja melalui analisis varians. Nah, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, pokok bahasanya yaitu konsep dasar dari penganggaran yang meliputi definisi, jenis-jenis, dan proses penyusunan anggaran itu sendiri. Yang kedua adalah anggaran operasional, meliputi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Lalu anggaran keuangan meliputi anggaran kas, anggaran modal kerja, dan proyeksi dari laporan keuangan. Dan yang keempat adalah anggaran modal meliputi dari konsep investasi jangka panjang, metode penilaian investasi, dan analisis sensitivitas. Dan yang kelima adalah pengendalian anggaran meliputi analisis varians, analisis fleksibel, dan evaluasi kinerja. Dan yang keenam, aspek perilaku dalam penganggaran meliputi partisipasi dalam penyusunan anggaran, motivasi anggaran, dan anggaran berbasis aktivitas. Nah, adapun cara penyampaian materi pada mata kuliah ini yaitu menggunakan mode pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara mandiri. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan yaitu presentasi interaktif dengan slide, PowerPoint. Yang kedua, studi kasus perusahaan nyata. Yang ketiga, software spreadsheet untuk simulasi anggaran. Yang keempat, video pembelajaran, konsep penganggaran. Yang terakhir adalah e-learning, platform untuk materi mandiri. Strategi penyampaian mata kuliah ini yaitu adanya ceramah interaktif untuk konsep dasar, kemudian demonstrasi praktik penyusunan anggaran secara nyata,
Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang keempat, studi kasus industri. Lalu yang kelima, melakukan penyusunan anggaran menggunakan Excel. Selanjutnya adalah interaksi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama adalah kegiatan forum diskusi online. Yang kedua, konsultasi virtual. Yang ketiga, tanya jawab interaktif. Dan yang keempat adalah chat atau messaging. Nah, selanjutnya adalah interaksi untuk aktivitas interaktif. Yang pertama adalah simulasi bisnis. Yang kedua adalah workshop praktik. Yang ketiga adalah seminar mini. Dan yang keempat adalah case study. Nah, selanjutnya sistem penilaian atau assessment. Itu yang pertama adalah komponen partisipasi dan kehadiran sebesar 10%, yaitu keaktifan diskusi dan attendance. Yang kedua adalah tugas individu sebesar 20%, berupa kuis, latihan soal, dan mini case. Yang ketiga adalah tugas kelompok sebesar 25%, meliputi proyek penyusunan anggaran komprehensif. Dan yang keempat, ujian tengah semester sebesar 20%, yaitu tes tertulis, konsep dan perhitungan. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 25%, berupa tes komprehensif dan studi kasus. Nah, demikianlah penjelasan saya terhadap mata kuliah penganggaran perusahaan untuk pengajaran PDD UKTPT saya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah penganggaran perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beban keuangan lainnya, ya. Nah, ini adalah pengertian dari anggaran kas. Ada yang bertanya? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ada tujuan penyusunan anggaran kas. Jadi, ya, pada dasarnya tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang, ya. Jadi dengan kita membuat anggaran kas, lalu kita bandingkan dengan arus kas yang laporan keuangan kita buat periode sebelumnya, itu bisa jadi evaluasi perbandingan, ya. Jadi misalnya nih, arus kas periode sebelumnya itu nilainya 50 juta. Nah, lalu kita buat di sini anggaran kas. Nah, bisa kita buat lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dari manajemen perusahaan dia mau membuatnya lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Jadi nanti anggaran yang kita buat lalu kita bandingkan dengan kas yang kita terima secara real, itu kita bandingkan. Kalau misalnya tepat atau presentasinya dari kalau ukurannya itu sedikit, itu bisa dianggap baik, ya, anggaran kasnya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh nilainya dari anggaran kas yang kita buat, itu perlu dilakukan evaluasi. Oke, di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, yang sering dipertanyakan dalam menyusun anggaran kas, yang pertama dari mana sih datanya uang kas selama periode tersebut dan berapa jumlah besarnya. Lalu yang kedua, berapa uang kas yang digunakan selama periode tersebut dan untuk apa. Dan yang ketiga, berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut. Ya, jadi ini yang sering dipertanyakan bagaimana penyusunan anggaran kasnya. Oke. Nah, di sini untuk menyusun anggaran kas tadi kita butuh beberapa sumber informasi. Ya, yang pertama adalah anggaran penjualan. Nah, dari anggaran penjualan kita tahu berapa jumlah penjualannya, terus berapa biaya yang harus dibawa untuk beli bahan baku, biaya produksi dan sebagainya. Lalu anggaran biaya, nah itu masukkan ke dalam biaya produksinya, ya, baik overhead maupun biaya lain-lain. Lalu laporan keuangan terdahulu, ya. Dan seperti itu bilang, kalau mau melihat jumlah kas, kita bisa lihat dari laporan keuangan sebelumnya. Ya, di situ kan ada neraca jumlah kas tahun sebelumnya berapa. Jumlah kas tahun sebelumnya itu akan menjadi saldo awal kas di tahun berikutnya. Lalu ada namanya data transaksi. Nah, data transaksi inilah masuk ke dalam penerimaan piutang misalnya. Kita dipiutang, kita menerima uangnya, lalu misalnya data transaksi untuk pembayaran, bon-bon, lalu juga bayar gaji, bayar beban listrik, dan beban lain-lain. Oke. Lalu anggaran modal, ya. Nah, di sini anggaran modal itu maksudnya apa? Nah, perusahaan kan itu butuh modal. Modal misalnya dia melakukan utang dengan bank lain, ya, dengan bank itu untuk sebagai penambahan atau pemasukan modal. Nah, itu juga harus dapat kita anggarkan, kita hitung, ya. Jadi kita tahu berapa jumlah kas yang akan kita terima. Kenapa? Kita utang nih, kita utang ke bank, itu kita terima cash. Nah, dari terima cash itu masuk ke dalam anggaran kas. Lalu pada hubungannya itu masuk ke dalam biaya atau pengeluaran kasnya. Oke. Lalu laporan arus kas. Nah, ini yang dibilang tadi, laporan arus kas yang tahun sebelumnya itu kita bandingkan dengan untuk anggaran yang akan datang, ya.
Nah, tadi kita Ibu jelaskan bahwa ada 3 aktivitas tadi ya. Apa aja aktivitas? Koordinasi, oke. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Nah, Ibu memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu ya? Apa yang dimaksud dengan anggaran kas? Oke. Kas adalah prediksi aliran uang, maksudnya uang yang direncanakan bersamaan dalam suatu periode tertentu. Oke, baik, benar ya. Jadi aliran kas itu sangat penting untuk perusahaan ya, untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran bagi aliran dari perusahaan. Oke, untuk pertanyaan kedua, ya, sebutkan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran kas. Oke, baik, Bu Fia. Nah, sumber informasi itu ada anggaran penjualan, Oke. anggaran biaya, laporan keuangan, data transaksi, anggaran modal, laporan arus kas. Oke, benar ya. Jadi itu adalah 6 poin utama yang menjadi sumber informasi dalam penyusunan anggaran kas. Oke, pertanyaan ketiga yang terakhir, sebutkan aktivitas sumber aliran kas. Oke, Kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. oke, benar ya. Jadi tadi ada 3 aktivitas. Apa ya? Aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Baik ya. Jadi tadi kita sudah sesi materi, sesi tanya jawab, dan sekarang kita tutup untuk kuliah pada hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu anggaran kas sangat penting bagi perusahaan sebagai bentuk panduan anggaran